Hey, ketemu lagi sama aku Justy. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang konspirasi. Apa itu konspirasi? Mari kita bedah di dalam podcast ini. Check it out now. Audio Jungle. Audio Jungle. Apa itu arti konspirasi? Menurut KKBI, konspirasi itu adalah persekongkolan dua orang atau lebih dan kriminal. Audi bahasa Inggris konspirasi itu merupakan negeri membikin two or more person to commit and crime at some time adventure. Jadi intinya adalah rencana untuk bersekongkol. Kalau lu merupakan dua orang mahasiswa, misalnya yang lagi kepepet di akhir bulan, pengen makan enak tapi nggak punya duit, lu sama temen lu bakal datang ke warteg dan bilangin gini, kita bakal makan tempe gorengan 3, tapi kita bilang 1 aja. Lu ngebohongin punya warkop dengan bilang kalau makan gorengan lebih sedikit dari yang sebenarnya, juga merupakan sebuah konspirasi. Semua orang pasti pernah konspirasi, cuman kenapa sekarang gerasi dibikin sebagai sebuah secara, tapi itu goblok bintolol. Itu seakan-akan orang ngomongin teori konspirasi. Itu sebenarnya banyak banget juga teori konspirasi yang benar goblok juga ada. Gini semua genre masing-masing, dan bukan berarti kalau misalnya ada yang percaya konspirasi bumi datar, misalnya artinya corona bohong atau dipercaya bumi segitiga. Semua punya gua, nggak bilang gue juga dua-duanya. Tapi mungkin juga Kronfeld paranoid sudah kayak percaya anak korban yang ada. Bocoran itu drill, tetapi kalau dibilang apakah orang ada sendirinya, gua nggak percaya. Gua karena adanya buat siapa yang ada. Tapi agenda vaksin sebelum duluan, obatnya memang itu diciptakan untuk meredakan corona, yang memang buat Anda juga gitu. Tapi gini, kadang kita selalu diracuni dengan jadi bingung mana yang enggak gitu kalau nonton film judulnya. Tapi film yang menunjukkan sebuah sebenarnya, kita itu sering diracuni. Banyak informasi yang sampai kita bingung mana yang benar, menegak yang nyamuk. Dari film secara lengkap, konsentrasi adalah begini banyak isu-isu konspirasi yang terlalu goblok, yang dibikin ngebuat lalu jadi beneran goblok gitu, karena banyak orang yang terlalu semangat ngomongin tapi nggak pernah filter. Contohnya apa yang gua rasa, yang gua bikin juga sebenarnya buat pendukung AIG. Telur, menurut gua telur banyak mengeluarkan statement yang hoax. Contoh vaksin, ada chatnya nungguin sangat hoax dan brutal. Saat ini melihat adanya isu penanaman chip atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoax. Gua mungkin telurku mirip baik, tapi dia nggak filter apa yang dia dapat informasinya. Jadi kalau banyak bahwa ternyata kita bikin gila sampai beneran gitu, banyak sekali. Dan juga konspirasi cebong. Konsep ngabaret itu menurut gua adalah sebuah bentuk politik domba yang mungkin dari elit global untuk membuat orang-orang di Indonesia terjadi makin goblok dan berantem sama lain. Dan gue yakin konsep solo sibuk pusing ngatain teman lain cebong kampret sampai lupa kamu sebenarnya cebong. Temen lu kecebongnya saudara lu kampar, kampretnya bapak lu. Misalnya juga dia juga teman. Siapa presidennya sama aja.
sampai gila lucu. Ada bedanya karena sebenarnya bukan orang lain orang yang bilang bahwa teori konspirasi itu adalah omongan orang bodoh. Karena yang memang di sekolahnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Dari awal dibilang planet ada 100 biji. Jumlahnya biasa menerima kenyataan lain karena di bawah alam sadar sudah ditanamkan bahwa itu yang benar. Dan enggak berarti semuanya diomongin sama sekolah dan institusi itu benar. Bentuk apa? Ini mungkin gue tarik sedikit dari makanan. Misalnya dulu dibilang bahwa 4 sehat 5 sempurna. Itu merupakan cara yang paling sehat. Sekarang udah gak ada cuy. Melupakan paling penting dalam hidup kita, yaitu artinya apa? Institusi biasanya salah gitu. Kalau dari kecil dibilang bahwa kita pernah ke bulan dan itu udah mengakar. Kalau kami terus percaya, dan kalau ada yang bilang nggak goblok itu memang otak itu dibentuk saat kecil di sekolah dan juga dibentuk oleh pacar seperti artis. Seperti film kalau rapper musik Grand kalau dibilang sekolah nggak mungkin salah satu hal yang sebenarnya. Harus banget kita pertanyakan kenapa sekolah nggak pernah ngajarin kita dari mana uang itu berasal. Nggak pernah ada satu pelajar cuman apapun yang ngajarin dari mana uang itu berasal. Kita nggak pernah nanya karena emang kita nggak pernah didesain untuk bertanya soal itu. Kita udah dibilang kota kita bahwa itu nggak penting, nggak perlu tahu. So kita nggak pernah penasaran. Nah gue udah pernah ngebahas sebelumnya di podcast. Gue udah lama gue taruh linknya itu, mungkin tentang bagaimana uang itu diciptakan. Untuk juga itu terinspirasi dari banyak banget youtuber lain. Yang juga karena apa pentingnya, entah itu benar-benar pajak lah buat bayar utang negara. Ya oke, mungkin emang gak terlalu nyambung ke diri langsung karena kita ngomongin yang sering diomongin adalah ngomongin tentang demi uang bumi segitiga. Ngomongin tentang ambulan itu hoak atau gak ada ngomongan lain. Tapi ada yang sebenarnya jarang diomongin, tapi sebenarnya itu ngaruh banyak kepada kehidupan kita. Semua itu yang mau diomongin. Di sini konspirasi, karena itu merupakan konspirasi yang menyambung ke seluk-beluk hidup numpuk lo. Sekaya apapun, entah lo semiskin apapun, sampai ke rumah yang sekecil apapun, akan kena konspirasi yang pasti semua video ke depan itu akan bergizi. Dan gue pun sedang berusaha untuk bisa mengambil sertifikasi nutrisi supaya ngomongan bisa lebih pas. Oke. Kalau kemarin kita harus ngomongin tentang rockshot dulu karena itu penting. Karena lo harus tahu WA-nya, kenapa lo harus makan makanan sehat, makanan beneran, kenapa lo harus stop makan gula palsu, gula buatan yang ada di minimarket, kenapa lo harus tahu airnya. Kalau alasan mau stop makan makanan yang tidak sehat hanya untuk kurus, itu susah, gak akan kuat. Tapi kalau lo stop makan makanan sehat dengan alasan ingin global, itu adalah alasan yang kuat. Dan gue sudah menjalani selama 2 bulan sampai 3 bulan. Ini gue gak pernah chatting. Alasan gue itu cuman intro aja, supaya kita sama-sama punya background story yang sama, supaya kita sama-sama punya niat yang kuat. Contohnya gini, konspirasi by makanan ini. Banyak bilang makanan sehat itu yogurt dan susu, tapi sebenarnya ada bohong juga. Yogurt sehat benar, tapi yogurt yang tidak ada rasanya. Kalau makan yogurt stroberi ataupun rasa mangga, atau belum minum susu yang diproses proses berkali-kali, proses pabrik, dan berasa stroberi coklat ataupun rasa nanas, situ tidak sehat karena mengandung banyak gula. Kalau lu cek Sinovac dari sebuah makanan dan oleh di belakangnya itu gulanya itu misalnya 20 gram, itu artinya ada gue sebanyak 5 sendok teh di dalam makanan tersebut per servingnya. Karena 1 sendok teh gula itu
4 gram jumlahnya. Jadi kita banyak dibohongin juga tentang makanan sehat. Kita bilang yogurt sehat, benar nggak bohong. Tapi yogurt yang tidak berasa susu itu sehat. Kalau strawberry nggak sehat, itu boleh buatan dan minuman. Dengan sampai karena itu sehat-sehat juga minuman-minuman yang hitam, instant, sebenarnya tinggi. Nah, ada satu minimarket banyak sebenarnya minuman vitamin C yang gulanya itu banyaknya, itulah pernah kebutuhan bulat. Sehari lo bayangin lebih 1 botol itu aja udah memenuhi setengah kebutuhan harian lo. So pasti artinya adalah kalung itu dalam hari itu pasti lo in total akan melebihi kebutuhan harian. Pasti kenal, pasti akan makan nasi, bihun misalnya. Itu juga itu gula juga. Jadi kalau udah minuman kemasan, makanan kemasan yang ditambah lu makan nanti, makan makanan seperti nasi dan lain-lainnya, itu gua bakal numpuk banget. Makan nasi boleh, itu karbo penting buat memberi energi pada tubuh, tapi tidak sebanyak yang dikatakan oleh WSD merupakan Kementerian Pertanian Amerika. Ini bilang bahwa makan karbo itu harus 50% dari piring lo. Itu enggak karena dokter gizi itu bilang. Makan nasi itu kalau dia sendiri, Jokowi sendiri, dia makan nasi itu 20% dari total makanan. Jadi yang akan nasinya masih itu penting. Tapi cuma 2% aja. Jangan kebanyakan seperti gaib lain, seperti aturan, seperti anjuran dari Kementerian Pertanian dari Amerika. Dipikir-pikir agak aneh juga Kementerian Pertanian Amerika ngajakin kita untuk makan nasi banyak karena dibilang nasi itu sehat dan nasi itu merupakan diet yang bagus karena rendah lemak. Biasanya begitu kurang lebih, padahal dia itu adalah Kementerian Pertanian. Soko Menteri Pertanian itu biasanya kasih tahu anjuran demikian karena dia punya kepentingan untuk meningkatkan industri pertanian di Amerika. Dan semua yang dilakukan Amerika itu penting. Yang dilakukan di Amerika akan dikopi semua negara yang ada di Indonesia. Demikian kita punya mengalahkan dengan slogan sebanyak mungkin. Orang itu setengah sampai semua penting. Gak penting-penting gula itu ada untuk memberi energi pada tubuh, tapi tidak sebanyak apa yang dianjurkan oleh tadi USB ya. Tipe bisnis Department of Agriculture ini sebenarnya konspirasi, bukan merupakan sebuah kebohongan, adalah tapi penipuan. Jadi ada benarnya, tapi juga banyak bohongnya. Ngomongan makanan lagi, gua ada referensi yang super mantap juga. Gue linknya di bawah. Pertama itu Oxygen. Itu dokumenter dari Kanada. Masalahnya merupakan tentang dokumennya, tentang gula. Dia nunjukin bahwa gula itu berbahaya, apalagi gula buatan. Jadi gue itu ada dua jenis kurang lebihnya. Secara makro ada gula buatan, ada juga beneran gula benar. Dapatkan dari buah-buahan dan dari nasi. Juga gula buatan itu merupakan gula-gula yang dibuat. Di video ini gue jelaskan bahwa gula sejati itu dibohongin dengan cara kalau ngelihat di sebuah makanan, lo kan dikasih sajian. Pertamanya adalah lemak paling atas. Itu ngebuat kita berpikir bahwa lemak itu adalah merupakan substansi yang paling jahat buat tubuh kita. Nggak lemak. Yang berlebihan iya jahat betul, tetapi lemak itu yang paling jahat. Yang paling berbahaya adalah sebenarnya substansi yang paling bawah itu. Gula-gula merupakan zat yang paling berbahaya di antara semua zat lainnya yang ditaruh paling bawah, supaya kita nggak pernah melihat bahwa beberapa sih bulannya. Kalau kita cuman ngelihat berapa lemaknya cuma itu otak kita untuk nggak pernah waspada sama gulanya. Dan gue banget buat nonton Sikap Sugar buat kalau di bawah. Dan satu lagi juga ada namanya fashion dokumenter yang menjelaskan bahwa itu terlalu dibikin menjadi sasaran yang super jahat. Para sebenarnya nggak jatuh juga gitu. Kemiri tell you that is upset down MP3 Velzi.
is misleading. Dijelaskan bahwa selama ini orang yang kena diabetes itu disarankan untuk diet kinet. Pada sebenarnya dia itu diabetes, bukan nge-rap. Kalau dia itu makan diet low fat, dia akan cari makanan lain untuk menggantikan teknik kurangnya. Akhirnya yang digantikan dari efeknya adalah ia makan lebih banyak karbon, yang sebenarnya adalah gula. Jadi anehnya adalah lu kena diabetes tapi lu disarankan semua dokter Amerika untuk makan makanan yang banyak. Gunanya itu karbo dengan embel-embel low fat, karena selama ini bikin itu yang paling berbahaya. Lu segala jenis macam sumber masalah kesehatan yang nggak salah juga, tapi nggak benar-benar anak juga. Dan juga dijelaskan bahwa 2 dari 3 orang Amerika obesitas. Bayangin 2/3 nugget semua serba olahan dibikin dunia. Eat sistemnya adalah makanan yang beneran, makanan yang real, makanan yang dari alam. Itu mahal dengan makanan yang palsu, yang kalian ditunggu semua sistemnya dibuat di demikian. Seorang Amerika 2 dari 3 obesitas. Kalau lihat foto orang Amerika di zaman dulu, zaman tahun 50-an sama zamannya sekarang itu, karena bedanya sekarang orang Amerika pada obesitas, dan apa yang terjadi di Amerika akan oprek ke seluruh dunia pada waktu ini berhenti. Jadi apa yang ada di Amerika adalah 9 masa depan hari. Negara-negara lainnya entah teknologi seperti dan mereka ada Uber, ya Dino bakal Gojek nanti ke depannya di Amerika. Orang obesitas diabetes banyak di Indonesia akan mengikuti sebanyak itu juga. Ngomongan diet low fat ini dicetuskan oleh orang keturunan Yahudi bersama cabai-cabean kis. Dia merupakan sistis meneliti bahwa ternyata orang Amerika pada waktu itu banyak karena penyakit jantung, karena dia bikin penelitian banyak fat, benar-benar salah, tapi dia ngebohong. Di dalam dia menghapus faktor-faktor lain. Selain yang banyak bikin orang Amerika pada waktu tuner dan banyak kena penyakit jantung, apa itu? Gula dan juga minyak sayur. Di zaman itu lagi banyak ngetren banget orang Amerika mulai makan minyak, sayur, dan itu dihapus sama zaman ini. Dari penelitian jadi seakan-akan bahwa faktor gula dan juga makanan proses tidak berpengaruh terhadap heart orang-orang Amerika. Ini cuman fatal, disalahkan. Itu ngebuat mencetuskan sebuah diet yang sampai sekarang masih dipakai, namanya diet low fat, yang isinya lebih banyak karbon, ya isinya lebih banyak gulanya. Ada juga seorang Inggris bernama John Netkin yang bilang kalau sebenarnya teori Anca Benjamin salah. Dia bilang teori Ancol itu bahwa fat adalah sumber tunggal penyakit bersalah, dan akhir grupnya Ancol ini ngebully Jones dengan bilang bahwa John in goblok karena ngebuat sebuah teori konspirasi yang gak sesuai, dan artinya Jones ini dibeli sebagai seorang konspirator yang halus dan goblok gitu. Joniatin dibina orang yang lalu karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Singa Susi sendiri, Sweet Desa, Falsis, Confirmation Shown, and Hidden or Hid Out, Sexy Inward, sama seperti teori konspirasi maupun yang sebenarnya. Orang yang bilang teori konspirasi itu adalah entah dia diracuni dengan teori konspirasi yang makin bodoh supaya dia beneran jadi gila. Ada juga yang dicekokin dengan kondisi kopiah tapi dibully dengan dibilang bahwa teori itu boleh banget. Jadi entah dibully atau dijadikan gila seperti film Thailand. Wajib tonton. Juga selama 2 bulan ini gua nggak makan gula. Pasti dia bikin pakai gula juga, tapi gue sudah mengurangi banget gula. Buatan software ini merasakan bahwa selama makan sebanyak dulu seperti foto gue di sini, itu bentuk banget. Memang setiap hari gue itu makan roti cak Nutella. Pekerjaan gue siap dulu tuh karena corona. Dinggo ngapain jadi gue, makanya nggak benar banget itu gue.
seiring banget minum susu berasa yogurt, berasal dan lain-lain karena gue selalu ngerasa lapar setiap habis makan. Gak tahu kenapa. Dan sekarang gue nggak begitu mau makan. 6 jam sampai pun terlalu banyak. Punya banyak nutrisi. Jadi saat banyak gula, lu tidak mendatangkan banyak nutrisi, yang artinya lu makan makanan kosong, yaitu tubuhnya jadi cepat lapar. Bedanya kalau lu makan makanan yang ringan seperti makan karbohidrat yang kompleks, yang caranya lama gitu, itu akan membuat lu kenangan lama. Jadi itu kenapa alasan orang makan sugar yang menjadi cepat lapar, yang ujung-ujung akan membantu percepatan terjadi obesitas. Dan juga mungkin kalau orang beruntung bakal diabetes juga. Dan ternyata syukur itu merupakan zat yang sangat adiktif, yang adiknya itu yang aku atau di bawah sedikit lah. Kenapa kau makan makanan yang ada gunanya itu kerasa pengen lagi, pengennya dan pengen lagi. Itu juga jadi gampang. Susah untuk menjual makanan gak ngaruh gula di makanannya, karena gula itu merupakan faktor yang bisa bikin lo ketagihan. Jadi kalau tidak kecanduan narkoba, tapi lo kecanduan gula juga, harus waspada. Karena ujung-ujungnya juga narkoba overdosis kebanyakan. Boleh kita makan makanan, kenangan, tubuh kita diciptakan dengan sangat ajaib. Kita punya namanya liver yang tujuan yaitu untuk menetralisir racun-racun dalam tubuh. Jadi kalau misalnya lu dicekokin makanan-makanan kimia, kalau makanan banyaknya ya udah pastilah itu bisa dinetralisir oleh tubuh yang ajaib. Tapi kan lu punya liver yang berfungsi untuk menetralkan racun. Tapi Liverpool juga butuh waktu jeda untuk istirahat. Oke lah, kalau misalnya lu bilang toko gamis otak anang kehidupan susah, kita di mana? Dijalin dengan makanan kemasan. Itu oke, tapi kurangi. Kenapa? Karena lalu jeda dari makan makanan tidak sehat. Lo akan memberikan waktu untuk liver lo untuk menetralkan racun dalam tubuh. Tapi kalau lo hajar setiap hari, itu kan berbahaya karena tidak memberi jeda kepada distro yang ujung-ujungnya akan membuat capek. Tidak bisa membantu menetralisir secara optimal. Disitulah saatnya musik gua bakal tiba. Penyakit bakal banyak banget ketemu kita, karena level sudah tidak mampu membantu, karena selalu digeder. Tidak pernah istirahat dari makan makanan kimia. Kadang kalau kita makan nasi goreng di pinggir jalan, ada rambut abang nyampil, loji membentang. Lihat makanan gado-gado, ada rambut mbaknya nyampil, luji mau muntah. Tapi kenapa kita nggak pernah ngomong kalau kita makan makanan kimia yang jelas-jelas selalu ada di semua bahan kemasan yang namanya obat-obatan kimia? Sakit selalu pikirannya untuk makan obatan kimia. Pada sebentar banyak obat-obatan gratis yang disediakan oleh alam seperti matahari, seperti puasa, makan makanan real food, juga olahraga. Itu semua gratis dan semua android kita bergantung vitamin. Bahkan kalau misal kita butuh vitamin, kita nggak nyari matahari, kita beli vitamin D. Kenapa gitu? Padahal sebenarnya kalau makan vitamin D tanpa matahari, itu vitamin D yang aktif. Jadi kalau memang vitamin mau terserap dengan baik, lo harus kena matahari. Kita buat berpikir bolak-balik yang benar jadi nggak yang benar. Kita bingung mana yang benar. Gua pun bingung. Itu kenapa gua mau terus belajar dan terus mengambil sertifikasi nutrisi, karena gue juga bingung mana yang benar, mana yang gak ada juga. Di podcast ini gua tonton minggu taruh di bawah sebuah teori konspirasi di Amerika yang mungkin benar, mungkin nggak juga teori konspirasi, karena teori konspirasi itu ada untuk dipertanyakan. Kalau membuktikan itu urusan lain. Ada sebuah teori yang bilang bahwa ternyata orang fail insulin untuk meredakan diabetes, dan orang yang menjual makanan kemasan yang membuat kita kena diabetes itu adalah pihak yang sama. Jadi sebenarnya menurut teori ini, orang Amerika yang bilang ini kira-kira ada di sebuah sistem di mana kita dipaksa untuk sakit supaya kita bayar ke pihak tadi.
Dan setelah kesehatan kita akan dipakai untuk sakit kembali supaya kita selalu keluar uang dan selalu terputar dalam sistem yang dibuat. The device in the face week 8. Oke, cukup sekian dulu. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. See you next time. Bye.